Dipersilakan Ibu Kurniasi untuk menambahkan. Terima kasih pimpinan, Ibu Ketua, teman-teman Komisi 9 dan Bu Menteri, Pak Kepala BP2MI dan semua jajaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Saya langsung saja menambahkan satu poin karena kita baru reses. Biasa Bu Menteri, kalau saya selalu pekerja migran, dapilnya soalnya kan, dapilnya luar negeri. Kemarin baru ketemu dengan teman-teman pekerja migran di Korea Selatan. Ya baru bisa Zoom sih, belum bisa kunjungan ke sana Bu Ketua. Terima kasih atas kesempatan pada sekarang saya menyampaikan. Jadi disampaikan oleh teman-teman PMI di sana banyak CPMI. Ya mungkin ini menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neti. Banyak CPMI yang sudah menanti berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah menanti 1 tahun. Bahkan sudah ikut Zoom-nya Kemnaker dan ikut Zoom-nya PP2MI juga katanya, tapi tidak kunjung datang informasi ataupun kepastian tentang keberangkatan teman-teman CPMI ini ke Korea Selatan. Kalau berdasarkan surat edaran yang pernah dikeluarkan, Korea Selatan termasuk 23 negara yang sebenarnya sudah bisa menerima ya, sudah tidak dilarang lagi untuk mengirimkan PMI ke sana. Nah ini teman-teman ini minta penjelasan ya, artinya kalau memang ditundanya sampai kapan, kalau ditunda itu ditundanya karena apa gitu ya. Selalu alasannya dianggap alasan-alasan normatif yang bersifat administratif. Kalau urusan administratif apakah tidak bisa diselesaikan secara cepat? Itu pertanyaan dari teman-teman. Karena saya bukan yang menangani, jadi saya menyampaikan, kita akan sampaikan kembali kepada stakeholder yang terkait. Jadi kami mendorong sekali kepada Kementerian Tenaga Kerja dan juga BP2MI, nasib CPMI ini mungkin bisa diperjelas karena mereka juga sangat membutuhkan pekerjaan itu. Bahkan ada yang sudah mengurus visa, tidak berangkat-berangkat juga, visanya sudah turun. Nah ini mohon penjelasan supaya baik itu G2G maupun P2P itu bisa segera dimudahkan dan dibantu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang vaksin dari para CPMI ini. Teman-teman CPMI ini juga katanya sudah dijanjikan akan ada vaksin, tetapi sampai detik ini belum ada kabarnya juga, padahal mereka sudah siap-siap untuk berangkat. Ini juga mohon penjelasan, sudah sampai sejauh mana dan sudah seperti apa upaya-upaya dari Kemnaker dan juga PP2MI terkait dengan pemberangkatan CPMI yang mereka sangat membutuhkan pekerjaan di sana, karena kita sendiri sangat tahu pekerjaan di dunia, di dalam negeri kita juga masih sedang dalam kondisi yang tidak bersahabat gitu, artinya malah banyak yang PHK, banyak yang dirumahkan sementara atau banyak dikurangin jam kerjanya sehingga mereka berharap bisa segera berangkat. Ini khusus kasus Korea Selatan yang saya sampaikan karena saya pada saat reses bertemu langsung dengan teman-teman PMI di sana melalui Zoom dan juga teman-teman yang berada di beberapa daerah yang akan berangkat ke Korea Selatan dan mereka sudah semua kelengkapan administrasi sudah selesai katanya gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih banyak Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah ketentuannya sudah ada, kalau mereka tidak berangkat akan diganti, kan sudah ada. Ini sudah ada keterangan ketentuan yang berlaku, saya kira mempertegas. Enggak, gini, jadi oke, saya paham maksudnya. Keberangkatan CPMN yang tertunda harus diganti. Kalau coba apa tertunda pembiayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi kalau sesuai dengan ketentuan berlaku itu orang nggak ngerti apanya. Orang masih periksa lagi. Nah, tadi dari Ibu bilang kalau mau diganti siapa yang mau ganti? Dari mana? Kalau izin pimpinan, kalau dilihat dari paparan dari Pak Beni itu adanya di konsorsium asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan. Artinya setelah PMI itu diasuransikan, maka asuransinya itu yang mengganti. Kalau saya lihat dari paparan ini loh, kita kembalikan ke sini. Dari BP2MI. Terima kasih pimpinan. Baik, makasih Bu Nalifah sudah menambahkan sesuai dengan materi yang disampaikan atau oleh ditambah BP2MI. lagi, langsung sebutkan yang tertunda dan membayar kompensasi biaya apa tadi itu?
oleh konsorsium asuransi atau apa tadi penjelasan? Ibu Ketua, saya kira Pak Bidin itu berbeda antara Ya. tertunda dengan gagal berangkat itu berbeda. Iya, itu. Kalau tertunda diprioritaskan untuk diberangkatkan, tapi kalau yang gagal berangkat Berangkat itu itu harus baru ada ada. kompensasi. Ya. Jadi saya kira sudah yang awal itu sudah betul saya kira gitu ya. Iya. Jadi mohon maaf ya, kata tertunda itu ada dua pengertian. Ya, tertunda yang memang dia tertunda karena kondisi Covid ya. Sehingga katakanlah kemungkinan dia bisa berangkat lagi, begitu maksudnya Pak Jaya ya. Atau dia gagal, tapi dia sudah melakukan membayar. Tapi Nah, itu beda, itu maksud saya. Betul gitu Pak Yaya ya. Nah, yang saya pahami itu tertunda itu karena dia gagal berangkat. Tertunda bisa dia berangkat, bukan gagal. Ibu Kan Ketua, saya namanya kira tertunda, beda, Pak. ya. Yang tertunda masih ada peluang untuk diberangkatkan. Ya. Kalau negara penerimanya sudah siap sedia untuk menerima. Tapi Ya. yang gagal berangkat itu yang harus ada kompensasi. Itu berbeda, dua hal yang berbeda ya. Jadi saya kira seperti Sedangkan apa yang yang dibahas di sini yang tertunda saja, bukan yang gagal berangkat ya. Oke. Menurut usulan Ibu Kurniasi tadi, ya. Oke, Ya Pak clear. Yahya, saya Clear, sependapat clear. dengan Pak Yahya. Oke, clear pengertiannya. Jadi clear di pengertiannya dulu. Ya. Agar katakanlah kita bisa menyusun kesimpulannya. Terima kasih. Baik. Jadi terpisah ya. Berarti ada 5 mana tadi? Poin berapa tadi itu? Poin 5 ya. Jadi ada 5A dan 5B. Kalau yang memang gagal berangkat itu yang mungkin kompensasi yang dimaksud yang dicantumkan. Kalau A ini yang memang hanya tertunda keberangkatannya. Mungkin itu. Ketua izin, Iya, Eh, kami persilakan. ini memang Menteri. belum waktunya kami, tapi daripada berlarut-larut boleh kami memberikan masukan. Silakan Bu. Yang pertama tadi Bu Kurniasi meminta agar pemerintah memperhatikan dan memprioritaskan calon CPMI yang tertunda. Tentu memperhatikan dan memprioritaskan itu kan langkah-langkah yang harus kami lakukan. Karena belum sempat saya jawab, ini yang mungkin banyak keluhan adalah Taiwan dan Korea. Taiwan kami sudah ketemu mulai dengan Tetonya, Wakil Menteri Ketenagakerjaannya, dan yang terakhir difasilitasi Pak Luhut. Pada prinsipnya pemerintah Taiwan sudah siap membuka dan sudah berkirim surat ke kami untuk segera membuka. Begitu kami akan membuka, ternyata kondisi COVID di sana meningkat sehingga kami akhirnya demi keselamatan kami tunda dulu. Jadi semua penundaan itu basisnya adalah keselamatan calon pekerja migran kita. Itu kalau tidak salah. Yang kedua tentang Korea. Korea itu kami juga sudah melakukan koordinasi baik melalui perwakilan kita maupun secara langsung komunikasi kita dengan pemerintah Korea. Pemerintah Korea memang mensyaratkan adanya kondisi COVID di dalam negeri yang perharinya harus di bawah 5.000. Nah ini kalau ini kondisinya sudah clear kondisi COVID dalam negeri, maka segera ada penempatan ke Korea. Nah ini kalau soal penundaan, jadi penundaan itu kan bukan gagal ya Pak, penundaan itu adalah penempatan yang belum bisa dilaksanakan. Nah kalau terkait dengan kegagalan, maka itu memang ada kompensasi sesuai dengan apa istilahnya Bu Eva? Perjanjian perjanjian penempatan antara P3MI dengan pekerja yang akan mendapatkan kompensasi jika memang gagal. Pertanyaannya Bapak Ibu concern pada yang mana? Kalau concern pada penundaan berarti kita Komisi 9 mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan teman-teman yang tertunda keberangkatannya. Nah kalau yang soal gagal, saya kira mengikuti ketentuan yang berlaku atau apa gitu. Baik, terima kasih Bu Ida masukannya. Untuk memperhatikan dan memprioritaskan. Nah, izin pimpinan. Silakan Pak Bidin. Itu penjelasan Pak Menteri lagi. Bu Menteri
clear saya rasa ya. Memang itu bukan choice ya, bukan pilihan. Memang dua-duanya itu menjadi concern kita sebenarnya. Ya, saya kira digabungkan saja itu. Kalimatnya tinggal disusun sebaik-baiknya Pak Doktor. Ya, jadi concern kita memang itu yang harus dilakukan, karena jangan sampai katakanlah seolah-olah itu choice ya, seolah itu pilihan, kalau nggak ini gitu kan, nggak. Bisa jadi terjadi juga semacam itu, bisa juga tertunda, ada yang gagal juga ada, dimungkinkan kan gitu. Saya usul saja nih Bu Ketua ya, nggak tahu yang lain mau dikonsen di mana di rapat ini. Kalau saya sih dua-duanya itu memang harus apa? Izin Ketua, langsung kalimat. Langsung kalimat, Ketua. Oh ya, Bu Kurniasi. Komisi kami 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk memperhatikan dan memprioritaskan keberangkatan CPMI bagi CPMI yang belum berangkat atau tertunda keberangkatannya, dan membayar kompensasi. Terus yang keduanya membayar kompensasi biaya yang sudah dikeluarkan bagi CPMI yang gagal berangkat. Dah. Udah betul itu. Iya, betul. Silakan diperbaiki untuk TA. Sudah? Sudah ya? Itu yang bawah itu yang terpisah itu? Iya, benerin dulu. Ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Iya. Ya. Udah cukup. Sudah ya? Jadi untuk poin 5, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk memperhatikan dan memprioritaskan pemberangkatan CPMI bagi CPMI yang tertunda keberangkatannya. B. Membayar kompensasi biaya yang sudah dikeluarkan bagi CPMI yang gagal berangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setuju ya? 5 ya? Yang 6, Komisi 9 DPR RI meminta BP2MI untuk menyampaikan data secara detail kepulangan 7.300 PMI dari Malaysia pada bulan Juni-Juli 2021 disampaikan tanggal 2 Juni 2021. Itu apakah mau dicantumkan menjadi kesimpulan atau seperti apa Bapak Ibu? Apa yang diminta? Izin pimpinan, bukan Silakan data. Pak Ketut. Bukan data yang diminta, ini teknis kepulangannya yang dari pembahasan. Nah, bukan data. Dihapus ya. Hilangkan ya. Ya. Poin 5, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BP2MI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat hari ini disampaikan tanggal 2 Juni 2021. Setuju Bapak Ibu sekalian? Izin pimpinan, sebelum ini, tadi untuk penambahan anggaran itu sebenarnya bukan purna saja. Kalau purna itu sudah ada di Kementerian Tenaga Kerja itu. Kan banyak ada pelatihan dan sebagainya, tapi dari BP2 PMI purnanya enggak ada anggaran. Nah, coba lihat tadi. Yang mana ini Pak? Poin Naik ke mana? atas, turun ya. PMI purna, nah itu ini bukan yang purna, padahal ini lebih domainnya nanti ada di Kementerian Tenaga Kerja, kan seperti itu. Yang ini kan perlindungannya kalau di badannya ini kan. Menurut saya ya peningkatan pemberdayaan PMI untuk perlindungan kan begitu. Silakan mungkin dibuat kalimatnya. Kalau purna itu kan yang sudah selesai PMI. Terbalik. Kalau ada. Saya kira cukup Bu Ketua, dikasihkan ke pemerintah saja biar Ya, nanti sudah. ada koreksiannya dari beliau-beliau ya. Ya, baik. Cukup. Baik, terima kasih untuk koreksi yang sudah disampaikan oleh pimpinan dan anggota. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan Bapak Kepala Badan. Kalau ada koreksi kami persilakan. Yang pertama dari Ibu Menteri. Terima kasih Bu Ketua.
Poin yang pertama, pada prinsipnya kami setuju, namun ada beberapa perbaikan redaksi yang kami usulkan. Poin 1, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi kepulangan PMI pada masa pandemi COVID-19 dan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka memberikan bantuan bagi pemerintah daerah di daerah kepulangan PMI hingga PMI tersebut sampai di daerah asal. Yang pertama, Bu Ketua, mungkin secara umum meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk melakukan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dalam rangka memberikan bantuan. Karena bantuan itu dikoordinasikan oleh PMK, uangnya ada di Menteri Keuangan. Jadi saya mengusulkan mendesak kepada pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melalui nanti saya akan menyampaikan kepada Menko PMK dan Menteri Keuangan. Mungkin lebih pasnya Kementerian Ketenagakerjaan. BP2MI kan di bawah koordinasinya Kementerian Ketenagakerjaan. Mengambil kebijakan dan mengantisipasi kepulangan pada masanya melakukan gitu Pak, Bu. Oke, yang kedua, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program dan kegiatan pelatihan dalam transformasi BLK menjadi BLK yang memberikan perluasan lapangan pekerjaan dengan standar kompetensi kerja nasional dan internasional yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan industri di Indonesia secara link and match. Jadi sebenarnya semua yang diinginkan di poin A itu adalah transformasi BLK. Jadi saya mengusulkan mendorong atau naik ke atas sedikit, meminta Indonesia untuk mengakselerasi transformasi BLK. Isinya semua itu antara semua transformasi BLK untuk memenuhi kebutuhan link and match jadi ya Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengakselerasi transformasi besar. Namanya huruf besar. Ya. Nah, yang lain bolehlah mengikuti prinsipnya bahwa yang dibutuhkan adalah akselerasi transformasi BLK. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pengawasan tenaga kerja asing sehingga memberikan transparansi tentang kebutuhan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira setuju. Kemudian yang C, menyusun regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI dan BPJS Tenagakerjaan untuk mengoptimalkan jenis cakupan perlindungan jaminan sosial PMI sehingga PMI di luar negeri memperoleh perlindungan yang maksimal. Yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Bu. Jadi regulasinya ada di Kemenaker. Kami berkoordinasi dengan BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan karena BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi. Menyusun regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan jenis cakupan perlindungan jaminan sosial PMI sehingga PMI di luar negeri memperoleh perlindungan yang maksimal. Oke. Yang berikutnya ini poin 3 ada di BP2MI. Poin keempat kami setuju. Kemudian poin kelima meminta Kementerian Kerjaan dan BP2MI memperhatikan dan memprioritaskan pemberangkatan CMI yang tertunda keberangkatannya. Kami setuju. Poin B, ini yang membayar bukan Kementerian dan BP2MI, tapi yang membayar adalah P3MI. Memfasilitasi pembayaran kompensasi bagi CPMI yang gagal berangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CPMI yang gagal berangkat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Udah ya? Saya kira itu Bu dari kami. Poin 6 setuju ya? Ya. Baik, selanjutnya kesempatan ini kami berikan kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani, kami persilahkan. Singkat saja Bu Ketua, Ya. jika diizinkan agar lebih ideologis ya di poin 2, poin C, ya. Menyusun regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPD dan BPJS) Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan jenis cakupan perlindungan jaminan sosial yang memihak dan berkeadilan bagi BPMI agar lebih ideologis. Iya. Tadi poin ketiga untungnya ditambahkan Pak Abidin, ya. Kalau enggak ditambahkan Pak Abidin, kalau Ibu Ketua tanya ke saya ditambahkan apa? Ditambahkan doa. Karena kita hanya berharap CSR kan untuk pemberdayaan. Tapi untung Pak Abidin sudah menambahkan tadi. Poin terakhir maaf. Poin 5 terkait mereka yang gagal berangkat memfasilitasi pembayaran kompensasi. Nah, ini problem kita hari ini. Gagal berangkat itu tidak di-cover oleh BPJS. Konsorsium dulu meng-cover itu. Ya, ini jahatnya BPJS. Nah, mudah-mudahan dalam revisi Permenaker ini bisa di-cover oleh BPJS. Kalaupun katakan tidak strict disebut BPJS-nya, minimal ini menjadi mandat kepada Ibu Naker dan kami dalam revisi tersebut. Nah, ya. Tidak perlu ditambahkan catatan sih. Makasih Bu Ketua. Sebentar, ini menarik sebentar. Ini penting Ya, ini. silakan Pak Abidin. Ya wes lah, wes. Ah. Nah, wes. Nanti kita rapat lagi kok. Ya. Misalnya. Baik, koreksi Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Bapak Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kami haturkan terima kasih. Dan dengan adanya koreksi berupa masukan, apakah rumusan kesimpulan ini dapat disetujui menjadi keputusan rapat hari ini? Dengan demikian, rumusan kesimpulan dapat disetujui menjadi keputusan rapat pada hari ini, dan akhirnya kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota Komisi 9 DPR RI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebelum rapat kami akhiri, kami persilakan Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai penutup. Terima kasih dan mohon maaf Bu Ketua dan seluruh anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebelum rapat saya tutup, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan berdoa mulai. Doa selesai dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, selamat malam. Bukan sama.